Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Para jemaah hadirin dan hadirat sekalian, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran Arkanul Iman, yaitu rukun iman yang keempat. Rukun iman yang keempat adalah beriman kepada para rasul-rasul Allah. Setiap mukmin mestilah beriman kepada para nabi dan para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam surah An-Nisa ayat ke 136, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitab alladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada para rasul-rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Sesiapa yang ingkar kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya serta hari kiamat, maka sungguh dia telah sesat sejauh-jauhnya. Saudara-saudara sekalian, nyata sekali orang yang beriman mesti percaya kepada para rasul-rasul Allah yang mana mereka itu telah mendapat wahyu dan mendapat kitab-kitab. Pertama yang harus dipahami, Nabi itu adalah seorang yang suci zahir dan batin serta menerima wahyu syariat daripada Allah untuk dirinya sendiri, dan dia tidak mempunyai umat. Manakala Rasul adalah seseorang yang suci zahir dan batin dan menerima wahyu dari Allah untuk dirinya dan juga untuk disampaikan kepada umatnya. Orang yang dilantik menjadi rasul sudah tentu dia di kalangan para nabi. Tujuan utama Allah mengutus para rasul adalah untuk berdakwah kepada umatnya supaya mereka itu bertauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua para nabi dari nabi sejak Nabi Adam hinggalah nabi yang terakhir, mereka berdakwah mengajak agama tauhid, menegakkan agama dan menjadi contoh teladan yang baik kepada umatnya. Saudara-saudara sekalian perlu faham apa itu nabi, apa itu rasul. Nah, setiap mukmin wajib percaya dan yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai beberapa nabi dan rasul.
Nabi adalah seorang yang diangkat derajatnya oleh Allah dan mendapat ilmu langsung daripada Allah, tetapi tidak wajib disampaikan kepada umatnya sebab mereka itu tak mempunyai umat. Nabi Isis, putra Nabi Adam alaihissalam, seorang nabi tetapi tidak dilantik sebagai rasul. Abul Abbas bin Malkan Al-Khidir adalah seorang nabi tetapi tidak dilantik sebagai rasul. Beliau adalah guru dari Nabi Musa alaihissalam. Tetapi nabi itu mempunyai ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa alaihissalam sebagai nabi dan rasul pun diperintah oleh Allah untuk belajar kepada seorang nabi walaupun dia bukan rasul, seperti contohnya Nabi Khidir alaihissalam. Para rasul mendapat wahyu dan bimbingan secara langsung daripada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan ada di antara mereka yang dapat berkata-kata dengan Allah secara langsung, di mana seperti Nabi Musa alaihissalam, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah bercakap-cakap dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa itu mendapat julukan Kalimullah, artinya Rasul, artinya Rasul yang dapat berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda rujuk ayat 253 dari surah Al-Baqarah. Setiap nabi dan rasul adalah lelaki dan memiliki sifat-sifat manusia, ya, seperti makan, minum, tidur, penat, sakit, dan mempunyai keturunan, serta berjalan di pasar-pasar. Nabi pun jalan di pasar-pasar, tetapi mereka maksum. Anda rujuk dalam ayat ke-20 dari surah Al-Furqan dan ayat 38 dari surah Ar-Ra'd. Itu sifat nabi dan rasul. Tetapi para nabi, para rasul semuanya itu maksum, yakni dipelihara daripada melakukan dosa dan maksiat. Kisah para nabi dan rasul telah diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, dan ada yang dikisahkan yang panjang seperti Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Adam juga. Banyak ayat-ayat yang menerangkan kisah Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa juga. Dan ada rasul yang tak banyak ceritanya, ada yang sedikit ceritanya. Dan bahkan ada rasul yang hanya dimasukkan. Ada para rasul yang hanya dimasukkan namanya, sejarahnya tidak ada. Maka diterangkan dalam surah An-Nisa ayat ke 164, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsusuhum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Surah An-Nisa ayat 164. Dan kami telah mengutus para rasul yang sungguh telah kami kisahkan berkenaan mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang telah kami kisahkan berkenaan mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara dengan Musa secara langsung. Maknanya Allah sendiri yang memaklumkan kepada manusia bahwa Dia, yakni Allah, berkata-kata dengan Nabi Musa.